Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devisa Putri Arfansyah dari KKNT Dusun Brontoan dari Prodi S1 Manajemen 2018 Universitas Tidar. Kegiatan kami kali ini adalah sosialisasi UMKM yang ada di Dusun Brontoan. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengemasan dan pelabelan produk. Langsung saja untuk materi yang pertama mengenai pengemasan produk. Pengemasan produk. Kemasan adalah sesuatu yang melindungi produk dari cuaca, sinar, resiko jatuh, dan melindungi produk dari kotoran dan debu. Pada pengemasan produk terdapat beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi proteksi kemasan. Fungsi proteksi kemasan adalah berfungsi sebagai pelindung atau keamanan produk dari hal-hal yang dapat merusak produk. Misalnya iklim, proses distribusi, dan lain sebagainya. Kemasan yang melindungi produk akan mencegah kerusakan dan risiko cacat yang dapat merugikan pembeli atau penjual. Yang kedua, fungsi promosi kemasan. Seperti yang disebutkan di atas, kemasan juga dapat berfungsi sebagai media promosi atau pemasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat kemasan yang menarik, baik dari sisi desain, warna, ukuran, dan lain sebagainya. Agar memiliki fungsi yang maksimal, kemasan harus dibuat sesuai dengan kualifikasi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki daya kemas yang baik guna memudahkan proses penanganan, distribusi, alokasi, penyimpanan, dan penyusunan produk. Yang kedua, kemasan mampu mengamankan isi produknya dari berbagai risiko dari luar. Yang ketiga, desainnya memiliki daya tarik tersendiri sehingga konsumen berkeinginan untuk membelinya. Yang keempat, kemasan harus memprioritaskan pengenalan produk, informasi, tampilan, warna, dan keindahan bahannya. Selanjutnya, memiliki persyaratan ekonomi. Kemudian, kemasan harus memiliki ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan pola standar yang ada. Dan yang terakhir, kemasan juga berguna sebagai sarana informasi dan juga sebagai sarana pemasaran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai fungsi kemasan, salah satunya adalah sebagai fungsi promosi. Berikut adalah tips membuat kemasan yang menarik. Yang pertama, membuat desain kemasan yang unik. Salah satu hal yang terpenting dalam membuat kemasan adalah harus mendesain kemasan secara unik, inovasi, dan juga berbeda dari produk lain. Contoh sederhananya, saat berbelanja di supermarket dan melihat adanya deretan kemasan produk kotak dalam satu rak, lalu Anda melihat ada salah satu kemasan berbentuk bulat. Bisa dipastikan mereka akan penasaran dengan isi yang ada di dalamnya, karena produk tersebut berbeda dengan produk lain, di mana produk lain berkemasan kotak, sedangkan produk tersebut berkemasan bulat. Yang kedua, desain kemasan sesuai dengan target pasar atau target market, di mana usahakanlah kemasan yang Anda gunakan sesuai dengan target pasar yang telah ditentukan. Contohnya, saat target pasar yang telah ditentukan adalah anak usia 5-12 tahun, usahakanlah membuat kemasan yang ditambahkan dengan tokoh atau karakter kartun yang disukai oleh anak-anak. Atau bisa dengan membentuk kemasan tersebut sesuai dengan apa yang diminati anak-anak seperti permen ataupun berbentuk seperti mainan. Selanjutnya adalah membuat kemasan dengan berbagai ukuran. Jika produk yang dijual adalah produk baru, maka usahakanlah membuat kemasan dengan berbagai varian ukuran, seperti dari yang kecil, sedang, sampai yang besar. Karena masyarakat lebih cenderung untuk membeli kemasan yang lebih kecil, terutama pada produk yang baru. Dan yang terakhir, mencantumkan informasi produk secara lengkap. Usahakan untuk mencantumkan informasi produk di setiap kemasannya, seperti komposisi produk, jenis, cara konsumsi, hingga tanggal kadaluarsa. Buatlah informasi dengan jelas, padat, dan singkat. Cara pengemasan dan penyimpanan kerupuk yang baik dan benar. Yang pertama, pilihlah kemasan yang dapat melindungi kerupuk dari benturan dan benda-benda yang dapat merusak dan membuat kerupuk menjadi mudah hancur. Yang kedua, sesuaikanlah jenis kemasan dengan kemampuan daya beli konsumen. Yang ketiga, bahan yang bagus untuk pengemasan kerupuk diantaranya plastik polipropilen, stopless plastik atau kaca, aluminium foil, dan masih banyak lagi. Yang keempat, jika menggunakan aluminium foil, plastik, dan metalizat, teknik pengemasan harus menggunakan sealing. Yang terakhir, memilih kemasan pouch dengan material nilon untuk sistem segelnya menggunakan tipe pressing sealer. Namun ada pula kemasan menggunakan standing zipper pouch. Materi selanjutnya mengenai pelabelan produk. Ketentuan dan peraturan label. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan,
Label produk sekurang-kurangnya memuat nama produk, berat bersih atau isi bersih, serta nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia. Yang pertama, nama produk pangan, di mana memberikan keterangan mengenai identitas produk pangan yang menunjukkan sifat dan keadaan produk pangan yang sebenarnya. Yang kedua, keterangan bahan yang digunakan dalam pangan, diurutkan dari bahan yang paling sering digunakan. Bahan tambahan pangan atau bahan pengawet yang digunakan juga dicantumkan dalam informasi tersebut. Yang ketiga, berat bersih, menerangkan jumlah produk pangan yang terdapat dalam kemasan produk tersebut. Kelima, tanggal kadaluarsa pangan. Keterangan kadaluarsa yaitu batas akhir suatu pangan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh produsen. Yang keenam, nomor pendaftaran pangan. Yang ketujuh, kode produksi pangan, memberikan penjelasan mengenai riwayat suatu produksi pangan yang diproses pada kondisi atau waktu yang sama. Dan yang terakhir, penggunaan atau penyajian dan penyimpanan pangan. Pada gambar tersebut terdapat contoh pengemasan pada makanan yang memiliki sifat seperti kerupuk yang mudah hancur, sehingga pada produk tersebut menggunakan plastik yang tebal agar dapat melindungi produk dari benturan dan benda-benda lain yang dapat merusak produk. Kemudian terdapat juga contoh pelabelan produk. Sekian penjelasan mengenai pengemasan dan pelabelan produk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.